Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Fussilat, "Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia." Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar atau berjiwa besar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Ayat tersebut secara tegas memberikan pedoman dan petunjuk tentang kebaikan dan keburukan serta sikap dan tata cara menghadapinya. Pertama, kebaikan seperti keadilan, kesejahteraan, keindahan dan kemanfaatan tidak akan pernah sama dengan keburukan seperti kezaliman, kesenjangan dan kemadorotan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang senang memproduksi dan melahirkan kebaikan-kebaikan yang bermanfaat, baik bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya maupun masyarakat dan bangsanya. Ketika ia menjadi pejabat misalnya, ia akan menjadi pejabat yang adil, yang selalu berusaha menegakkan keadilan dan kejujuran, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan bangsanya. Ia berusaha keras menghindarkan diri dari perbuatan zalim, khianat, dan korup yang merusak tatanan kehidupan masyarakat. Ketika ia berusaha memiliki harta, ia akan berusaha mendapatkannya dengan cara yang halal dan bersih, yang jauh dari penipuan, penggelapan, dan pengkhianatan. Ketika ia bermuamalah dengan sesamanya, ia berusaha dengan muamalah hasanah, yang mencerminkan nilai-nilai keislaman yang menjadi pandangan hidupnya. Ia akan berusaha menjenguk tetangganya yang sakit, memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan, memperhatikan kehidupan orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, serta kaum duafa lainnya. Kedua, ketika menghadapi ketidakbaikan atau keburukan yang diterimanya dari orang lain, seperti sikap-sikap sinis, a priori, dan selalu disalahkan, orang yang beriman tidak serta-merta membalasnya dengan sikap serupa. Kadangkala ia pun membalasnya dengan kebaikan. Ketika orang lain memutuskan tali persaudaraan, ia berusaha menyambungkan kembali. Ketika orang lain enggan berkunjung kepadanya, ia berusaha mengunjunginya. Ketika orang lain berlaku kikir kepadanya, ia berusaha untuk bermurah hati kepadanya. Sikap yang semacam inilah yang dianjurkan oleh ayat tersebut, sehingga menyebabkan perubahan keadaan yang asalnya membenci menjadi mencintai, dan yang asalnya menjadi lawan dan musuh bisa menjadi sahabat setia yang senasib dan sepenanggungan. Tetapi ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa sikap-sikap yang semacam ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki jiwa besar, kesabaran, dan keuletan yang tinggi. Sejatinya, ibadah-ibadah dalam Islam, salah satu tujuan utamanya menjadikan kita orang-orang yang bersabar dan berjiwa besar. Semoga kita semua termasuk ke dalam kelompok orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat tersebut.